Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ikhwatal iman, pada malam hari ini sesuai dengan tema kita akan membaca dua ayat Al-Quran dari surat Tahrim ayat 9 sampai 10. Sebelumnya saya baca lebih dahulu ayatnya agar supaya kita lebih paham dengan apa yang kita akan pelajari semuanya. A'udzu billahi minash-shami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Daraballahu mathalan ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila udkhulan nar ma'a al-kafirin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Tahrim ayat 9 sampai ayat 10. Ya ayyuhan nabi. Ini panggilan teguran kepada Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kepada seluruh para anbiya wal mursalin, itu menyebutnya namanya. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh. Itu pasti ada teguran-teguran. Disebut namanya langsung. Tetapi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup daripada para anbiya wal mursalin, Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala itu memanggil Nabi ini dua. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, wahai utusan Allah. Yang kedua, ya ayyuhar rasul, in ta'zim kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayang yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak manggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Di sini disebutkan ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim. Satu. Tetapi yang rasul, Allah telah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'lamu wallahu ya'simuka minan nas. Ini antara an-nabi dan rasul. Tapi kepada para anbiya sejak mulai Nabi Adam sampai lain-lainnya itu menyebutnya, disebut namanya. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Isa, ya Musa. Ya ayyuhan nabi. Inilah keuntungan daripada kita semuanya menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ ada satu hal teguran untuk kita yang harus serius. Apa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Allah menyebut ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, al-bakhilu 'indahu, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alaihi. Orang
kikir dan bakhil itu ketika disebut nama Rasulullah SAW tidak mau berselawat kepadanya. Ini sangat salah. Jadi kalau kita menyebut nama Nabi, kita sebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu dengan suara keras. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini tatanan di dalam Islam masalah akhlak, akidah, ibadah sangat rapi sekali. Tidak ada dan tidak terdapat di agama-agama lain. Hadirin, ini Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan ketegasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ayyuhan nabi, nabi, utusan Allah, Rasul Allah Muhammad SAW. Jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Perangilah orang-orang kafir itu. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman dengan risalahmu. Jahidil kuffar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau mengatakan, "Umirtu an uqatila an-nas hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merangi orang-orang kafir ini semuanya sehingga mereka mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Wa ghalud alaihim. Dua, Pak. Yang musuh Islam itu dua, kufar dan munafikin. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin adalah orang munafik. Ini yang sangat berbahaya. Orang munafik ini sangat berbahaya. Soalnya mereka campur dengan kaum muslimin, campur dengan orang-orang kufar, tak bisa menutupi keadaannya. Kalau kaum muslimin menutupi keadaan ketidakimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali saya sampaikan, Abdullah bin Ubay bin Salul itu raisul munafiqin, kepala orang-orang kafir di Madinah. Ketika berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Ansar, dan mereka bersyahadat dan mereka mengikuti Nabi langsung dan meninggalkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengangkat tangannya mengucapkan kalimat syahadat. Dipegang tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah sangat bahagia, sangat senang sekali dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini masuk Islam. Karena dia kepala suku. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, dengan dipegang gini, mata Abdullah bin Salam melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengan gembira. Tapi turunlah wahyu selanjutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Abdullah bin Ubay, raisul munafiqin, dia berjabatan tangan dan mengucapkan syahadat. Tapi dia ingin membunuhmu, ingin menghancurkanmu dan benci dengan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa memberitahu ini? Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah sekalian, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar, orang kafir. Jelas sekarang, orang kafir, orang Islam. Makanya orang-orang kafir itu kalau kita katakan orang yang ghairul Islam, selain Islam, kafir. Ya, selain Islam itu kafir. Apapun agama mereka. Makanya kalau kita mengatakan bahwa orang-orang selain Islam itu kafir, mereka demo, marah. Jangan dipanggil orang kafir, yang kafir atau orang-orang kafir, jangan. Toleransi. Kita harus panggil non-muslim. Jawab. Sebelum Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan oleh Allah sampai berkembang biak manusia begitu banyak sejagat raya ini Allah sudah mengucapkan kafir orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa kana minal kafirin, dan syaitan dan iblis itu termasuk orang-orang kafir. Di dalam ayat lain mengatakan ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. Itu disebut bahasa Arab. Mau dihapus, apa Al-Quran ini dihapus semua? Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jahidul muslimi, kalau ini
sama-sama anak Nabi Adam. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengganggu. Yang harbi itu mengganggu para ulama, mengganggu para dai, mengganggu kaum muslimin, menghalang-halangi dakwah kaum muslimin, ya, kemudian menghalang-halangi anak-anak yang belajar dinul Islam, menghalang-halangi para ulama menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Ini kafir-kafir harbi. Orang-orang yang semacam ini harus diperangi, harus dan wajib diperangi. Bukan yang diperangi, wajib. Anehnya sekarang ini kita kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, jahidul kuffar, perangilah orang-orang kafir, waghluz alaihim, di antara ayat ini wal munafiqina waghluz alaihim, dan kamu harus bersikap keras terhadap mereka. Berpeluang, bermesraan, duduk bareng, makan bareng. Bahkan agama mereka itu mau dicampurkan dengan agama kita. Kita para ulamanya disuruh mengikuti mereka, toleransi. Nanti kalau Idul Fitri saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Kalau waktu hari Natalan pun juga demikian, yang sama. Kalau kalian tidak mau mendoakan kita orang-orang kafir ini, kita akan mendoakan ulama-ulama kalian, pimpinan-pimpinan kalian. Orang kafir mendoakan orang muslim ditolak, orang muslim mendoakan orang kafir ditolak. Karena dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa orang kafir kepada orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahilul kufar, harta berselisih dengan orang-orang non muslim, orang kafir, itu harus kita selalu berselisih. Jahilul kufar wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Siapakah orang-orang munafik ini? Nah, kita harus tahu. Orang munafik ini jogoy seperti Islam, Pak. Tetapi dalamnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini telah bersabda, tanda-tanda orang munafik tiga. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Kalau berbicara bohong, kemudian kalau diberi amanat khianat, kemudian kalau diberi kalau janji ingkar janji. Dia yang berjanji dan dia yang mengingkari. Ini orang-orang munafik. Dia tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan Al-Quran, tidak senang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak senang dengan kaum muslimin, dan tidak senang pula dengan para ulama kaum muslimin. Ini orang-orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang kafir itu di dasar api neraka dan tidak akan mendapatkan selamanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita banyak sekarang ini bergaul, kalau Allah mengatakan jangan, tapi kita bergaul. Banyak hal yang sekarang ini kurang dibandingkan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat radhiyallahu anhum kalau salat di saful awal, kita di belakang. Para sahabat kalau mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, istajibu lillahi wa lirrasulih, penuhilah doa atau panggilan Allah dan Rasulnya, mereka bergegas, kita santai-santai saja. Kalau dikatakan ini ayo kita perangi, mereka santai-santai saja. Jadi ini bukan karena apa? Karena sudah mulai dangkal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, air itu pertama turunnya dari gunung, hujan, kemudian turun di gunung, kemudian mulai sampai ke bawah, dari ujung sana itu kali yang di sebelah sana terus berjalan sampai di depan kita. Kotor semua ini, sebentar lagi sampai di muara, campur segala jenis kotoran. Begitu juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam risalah, diikuti oleh para sahabat, diikuti para tabi'in, diikuti para tabi'in, sampai kepada kita ini semuanya sudah banyak kecampuran-kecampuran dan kita harus hati-hati, jangan kita terima begitu saja, kita pilah-pilah mana yang benar dari sumbernya dan mana yang bukan dari sumbernya. Wal munafiqin, munafik banyak orang kafir banyak. Kalau zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengusir Rasul, apakah sekarang tidak ada mereka itu? Ada.
dan masih banyak berkeliaran di mana-mana, berusaha, berjuang untuk menutup dakwah Islamnya ini. Mau dihabiskan kaum muslimin, mau dihancurkan kaum muslimin, dihabiskan sampai akar-akarnya. Indonesia ini umat Islam terbesar di dunia. Kalau dibanding Mekah wa Madinah, negara Arab itu kalah, Pak. Di sini nih 200 juta lebih kaum muslimin semuanya. Tapi kelasnya untuk seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Usair, yaitu seperti untuk buih yang ada di lautan itu. Tidak ada makna. Kurang tegas, kurang menjaga ketauhidan kita, keimanan kita. Hadirin, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqlud alaihim", bersikap keraslah terhadap orang-orang kafir. Jangan bersahabat, jangan berpelukan. Kita berpelukan, Pak. Kita ini seperti tidak apa-apa dengan agama-agama mereka, dengan peraturan adat istiadat mereka. Koyo foto, waqlud alaihim, bersikap keraslah terhadap mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tapi loh, ini menunjukkan kedangkalan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahum jahannam. Maka tempat mereka itu semuanya, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang kufar, tempatnya dalam neraka jahanam wa bi'sal masir. Memang sekarang masih belum, nanti kalau mereka sudah mati. Dan tidak ada orang yang beriman itu, orang yang tidak beriman itu akan diberi keselamatan. Tidak bisa. Walaupun bagaimana tetap akan mendapatkan neraka jahanam. Kita masuk surga dikarenakan kuncinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebaik apapun manusia di dunia, kalau tidak ada kuncinya la ilaha illallah di dalam hatinya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah ada kalimat la ilaha illallah yang bersarang di dalam dada kita ini, kita pertahankan sampai pada akhir hayat kita. Hadirin, wa ma'wahum jahannam. Tempat mereka orang-orang selain orang Islam, tempatnya di neraka jahanam wa bi'sal masir. Neraka itu bukan dimasukkan neraka begitu saja. Di neraka itu ada lautan neraka. Ya, kemudian ada wadi. Wadi itu tempat seperti jurang-jurang neraka. Ada dasar neraka. Mereka tidak akan diajak pada Allah SWT karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan surga dan neraka. Yang beriman, yang ada kalimat la ilaha illallah dalam dada itu, bagaimanapun ujung-ujungnya nanti akan mendapatkan surga. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka nanti akan kembali kepada Allah dalam neraka. Tidak ada orang yang hidup selamanya, semua mati. Yang beriman mati, yang kafir mati, yang munafik mati, semuanya mati. Cuma nanti akan digiring. Ini ayyuhal munafiqun, ayyuhal kufar, ayyuhal musyrikin, masuklah kalian ke dalam neraka jahanam wa bi'sal masir. Ada orang yang bisa memenahankan kalimat kekufurannya itu sampai tidak ada satu orang pun yang tahu. Seperti contoh kata Allah Subhanahu wa taala, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut." Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita dua orang. Ya, dua orang yang kafir, lil ladzina kafaru, untuk orang-orang kafir tidak beriman kepada Allah. Imra'atan Nuh, istrinya Nabi Nuh. Wa imra'atan Lut, dan istrinya Nabi Lut. Tak beriman kepada Nabi. Ini Nabi, suaminya ini Nabi dua-dua. Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi, istrinya kafir. Dua-dua ini istrinya kafir. Kenapa kok demikian? Ini ikhwatul iman. Di sini disebutkan, kenapa tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala zaujatan Nuh wa zaujatan Lut, tapi menyebutkan imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Perempuannya Nuh dan perempuannya Lut. Padahal di dalam Al-Qur'an disebut banyak sekali masalah az-zauj wa zauj. Wa zawwajnakaha, dan kami telah menikahkan engkau.
yakni Allah Subhanahu wa taala dikatakan kepada Zainab binti Jahsh. Itu disebutkan az-zauj. Tapi karena istrinya ini bukan orang yang beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi suaminya sendiri yang hidup seatap, hidup seranjang, makan bersama, minum bersama, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Suami istrinya Pak, ya suami istri seperti biasa. Kadang-kadang banyak menunjukkan kekafirannya. Makanya kalau tidak beriman kepada Allah, tidak disebut zaujah, disebut imro'ah. Imro'atan Lut wa imro'atan Lut. Kita harus paham ini, ikhwatal iman. Tapi kalau istri yang sebenarnya karena sama-sama yang beriman kepada Allah disebut yaitu az-zauj wa zaujah. Asia dengan Firaun pun juga demikian. Disebut Asia, tidak disebutkan az-zaujah. Jadi dua hal ini harus perlu kita perhatikan. Bagaimana kekufurannya atau ketidaktaatannya kedua istri Nuh dan Lut ini? Apa mereka bangkang yang luar biasa? Yaitu bukan bangkang selingkuh dengan laki-laki lain, tidak. Karena istri semua para anbiya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga keutuhan keselamatannya. Tidak ada istri di antara mereka itu yang berbuat serong dengan laki-laki lain, tetapi berbuat serong nyimpang dari ajaran suami-suami mereka berdua, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tidak mungkin. Jadi muni iya, tapi enggak. Dua ini sifatnya, kafir dan munafik. Makanya kadang-kadang ada seseorang istri itu dijaga, tak taat terus. Ini sangat berbahaya. Ikhwatal iman, di sini perlu kita ketahui, wanita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Wanita yang paling suci, yang paling sempurna dan yang paling super itu 4. Yang pertama Asia, istrinya Firaun. Yang kedua Maryam binti Imran. Yang ketiga Khadijah Kubra. Yang keempat Fatimah Zahra. Ini wanita-wanita yang paling sempurna. Ini menurut sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muttafaqun alaih. Makanya mereka ini adalah orang yang taat kepada Allah. Coba kita lihat, perhatikan saja. Mereka luar biasa ketaatannya. Karena tahta abdaini lil ibadina sholihin. Ini istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut ini di bawah naungan dua suami yang soleh. Di bawah naungan dari hamba-hamba Allah, yakni seorang Nabi dan Rasul Allah yang soleh. Jadi bujuni Nabi Lut itu ganyan, bujuni Nabi Nuh itu pun juga ganyan. Kalau istrinya Nabi Lut ini adalah lesbian, sudah jangan tetap lesbian saja. Kemudian Nabi Nuh sampai menerima tamu. Kalau ada tamu kepada Nabi Nuh, yaitu Nabi Nuh ini, dan tamunya adalah malaikat yang berupa manusia, kemudian istrinya mendekat sebelum apapun didengarkan pembicaraan ini dan diomongkan kepada orang banyak. Ini wanita-wanita yang bukan wanita yang solihah. Mulai zaman Hindun, waktu itu memakan memerintahkan Wahsy untuk menombak Hamzah bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib dan dimakan hatinya. Jadi kalau wanita sudah keras macam ini luar biasa keras. Tapi kalau sudah saleh luar biasa saleh. Solehnya wanita ini dan kekerasan wanita ini dua-dua ini kuat. Ikhwatul iman, kemudian di sini disebutkan pula fakhanatahuma, dan mereka berdua ini, istri Nuh dan istri Lut ini telah mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Lut. Digoroi. Ya apa sekarang ini? Suami seorang Nabi dan Rasul. Ya. Kemudian setelah itu istrinya kafir dan munafik. Tapi di depannya suami ini dia biasa. Tidak ada sesuatu apapun. Hanya Allah yang memberikan tahu kepada kita. Ini kelasnya tinggi, Pak. Kemudian tahta abdaini, dua hamba Allah min ibadina, dari hamba-hamba yang saleh.
keduanya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a. Kelak nanti fil akhirah tidak bisa membantu istrinya, tidak membantu Nuh, tidak bisa membantu istrinya, Lut tidak bisa membantu istrinya, Nuh tidak bisa membantu istrinya dan anaknya, tidak bisa membantu. Walaupun bagaimana tidak bisa membantu. Nanti itu makanya dalam Al-Quran disebutkan wala taziru waziratun wizra ukhra. Amalmu dewe tidak bisa diberikan ke sana kemari. Atau dalam bahasa lainnya karena dia Nabi dan Rasul tidak bisa memberikan syafaat kepada istrinya dan istrinya dan anaknya. Yang ketiga itu Nabi Nuh mengatakan innahu laysa min ahli, innahu amalun ghairu shalih. Keluar karena dia sudah durhaka. Ikhwatal iman. Kemudian wa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qila dukhulan nar ma'ad-dakhilin. Kalau begitu wahai istri Nuh dan istri Lut masuk akan ke dalam neraka bersama orang-orang yang digiring ke dalam neraka. Jadi gambaran Pak, gambaran kita ini kadang-kadang suami yang soleh, istrinya seperti itu, atau sebaliknya. Asia itu satu ketika disiksa oleh Fir'aun karena dia mengakui dia sebagai Tuhan. Fir'aun itu minta diakui oleh istrinya, akuilah aku sebagai Rabbuki, Tuhan. Dia tidak mau. Ketika diadab dan disiksa, dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah istana di surga. Ketika dia berdoa ini, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya menampakkan, ya karena dia ada disiksa di depan ini. Ditunjukkan Pak seperti ini. Malaikat menunjukkan ini tempat bisa dipersediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah sekalian, ini luar biasa. Orang kalau sudah taat kepada Allah seperti Maryam binti Imran yang punya anak Nabi Musa, Nabi Isa, itu taatnya luar biasa. Ibunya hafizul Injil, Injil itu apa? Bapaknya penjaga Baitul Maqdis, dari keluarga-keluarga yang suci, bersih. Wanufikha fihi ruh, kemudian ditiupkan dari bajunya ini, ya, ditiup oleh malaikat, akhirnya dia jadi hamil. Ini dicaci maki, dihina, tidak mungkin tidak ada bapaknya ini kok bisa hamil dan lain sebagainya, bisa melahirkan seorang anak dan bisa melahirkan sempurna semacam ini. Tanyalah dia sendiri. Ini Abdullah, aku adalah hamba Allah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayi Pak ditanya semacam ini. Memang sebagian orang-orang atau orang-orang Rawafid itu mengakui Aisyah itu adalah telah berbuat pelacur. Tidak ada, semua saya lihat di tafsir ini istri-istri para anbiya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diturunkan ayat Al-Qur'an menolak tuduhan-tuduhan orang-orang Arab Quraisy dan menjadi ragu ketika itu para sahabat benar atau tidak, maka hilanglah dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Rasulullah SAW sangat bahagia dan gembira sekali melihat keadaan kabar yang telah menyelesaikan perkara ini. Tidak ada masalah ujian yang paling terberat seperti ujian yang menimpa kepada keluarga, menimpa kepada istri, menimpa kepada suami, menimpa kepada anak-anak, kepada keluarga yang dekat. Ini yang paling membingungkan. Kalau masuk orang jauh saja atau famili bisa kita bantu dan bisa kita selesaikan. Tetapi kalau masalah keluarga, anak, ibu, bapak, cucu, menantu, ini yang paling berat. Nah, ini ujian-ujian ini luar biasa. Nabi Nuh diuji dari istrinya, Nabi Lut diuji dari istrinya, dan Nabi Nuh ini pun juga dengan anak. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asia diuji dari suaminya. Kali ini diuji dengan istrinya. Diuji dari suaminya. Fir'aun mengaku Tuhan. Gak nanggung-nanggung, dia minta langsung jadi Tuhan. Yang paling tinggi, ana rabbukumul a'la. Kemudian juga Nabi Lut
Nabi Lut ini namanya istri Pak ya. Ya campur, tadi itu apa saya katakan, makannya ya bareng, tidurnya bareng, suami istri. Tapi bagaimana bisa menyimpan rahasia kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang mengherankan. Ini gambaran untuk kita semuanya. Makanya kadang-kadang kita ini ada orang yang bersahabat luar biasa di dalam kelompok persahabatan jamaah, organisasi, perkumpulan. Ngomong setiap hari ketemu, setiap hari bermusyawarah. Tapi satu ketika tiba-tiba orang ini musuh untuk kita, yang dialah akan menikam kita. Hadirin para jamaah sekalian, jadi Allah SWT telah berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahilil kuffar wal munafiqin, perangilah mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrik. Jangan takut dengan mereka. Selama mereka ini tidak ada kekuatan, tetap harus kita tegar terhadap mereka. Coba kita lihat para sahabat itu semuanya, karena imannya kuat, tidak takut mati. Karena imannya begitu kuatnya, tidak takut untuk meninggalkan harta, anak dan istrinya. Kita kok takut? Apa sebabnya? Karena imannya tipis, dangkal, kekuatan kurang. Inilah keimanan kita kepada Allah ini sangat kuat. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Awas, jangan sampai kita yang jadi orang-orang munafik, dan orang munafik tidak akan mendapatkan pertolongan nanti di akhirat. Dan mereka itu orang-orang munafik pasti di dalam neraka jahanam. Wa bi'sal masir. Waqlud alaihim. Kita harus bersikeras terhadap mereka. Kalau mengajak sesama kita mengatakan tidak, coba kita lihat para jamaah sekalian, ulama sudah mau dibunuh, itu orang PKI. Itu yang membunuh itu maunya dibunuh, itu Syekh Ali Jabir, maunya dipotong lehernya dan ditusuk perutnya, tapi ditangkal sama dia. Hanya cuma kena tangannya saja. Dan Syekh Ali Jabir tahu siapa orang ini karena tetangga dekatnya. Kemudian ditanya bermacam-macam alasannya. Ketika kejadian itu langsung ada orang yang muncul menghadapinya. Ini orang telah masuk rumah sakit selama 6 bulan, rumah sakit jiwa, dan ini orang ini gila. Maksudnya lepaskanlah juga tidak ada hukumnya. Bohong. Orang ini waras. Muncul lagi kalau seperti tadi ceritanya anaknya Nabi Nuh, kemudian istrinya Nabi Lut, kemudian orang yang saleh, orang menegakkan kebenaran dan lain sebagainya. Sekarang ini banyak orang-orang ini mengelabui, menutupi. Menteri Agama telah mengatakan, anak-anak yang belajar Al-Quran itu dengan suaranya yang merdu, yang indah, ini calon-calon teroris. Ini sangat berbahaya, Pak. Al-Quran ini diajarkan mulai kecil di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Dan mereka hafal Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga keselamatan Al-Quran. Al-Quran dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekehendaknya kepada siapapun, bangsa manapun, pokoknya Muslim mau mempelajari Al-Quran. Kadang-kadang anak kecil, kadang-kadang anak idiot itu bisa hafal Al-Quran. Dan ini ulama ini yang mengatakan menteri agama semacam itu mudah-mudahan beri daya. Yang jadi pertanyaan, orang Muslim atau orang kafir menteri? Ini harus tegas, Pak. Kalau kafir nggak ada masalah, pantas. Kapanpun, dimanapun. Kalau orang kafir itu musuhnya Islam. Islam itu musuhnya kafir. Mulai zaman Nabi perangnya itu dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu ini banyak. Terus ini PKI terus ini Pak keluar. Mulai menunjukkan kekuatan, mulai menunjukkan ini saya, mulai menampakkan nama dan identitasnya. Ini sangat berbahaya para jemaah sekalian. Oleh karena itu kita tidak boleh takut masalah ini, tetap harus kita amalkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum
wa yaf'aluna ma tu'marun. Ini harus kita perhatikan, kita jaga saja keluarga kita. Jangan sampai kita terjerumus dalam kekufuran, tidak beriman kepada Allah. Karena ini sekarang ini orang mengambil dari kita bukan mengambil apapun, tapi yang diambil keimanan yang telah bersarang dalam dada kita ini. Hadirin para jamaah sekalian, harus kita perhatikan ini. Waqtul alaihim, kita harus berbuat keras terhadap mereka, tegas terhadap mereka. Mereka bermuni kata-kata keras yang tegas. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah di neraka. Sudah pasti dan ada kepastian dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Ini ucapannya, wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka ada di neraka jahanam. Dan bisa ditolak, harus pas. Dan kita kepada Al-Quran ini satu huruf pun wajib kita mengimani. Tidak boleh kita kurangi dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak boleh kita kurangi. Hadirin para jamaah sekalian, wa bi'sal masir. Nanti ini adalah yang perjalanan yang paling jelek, perjalanan yang paling menyedihkan. Orang-orang kafir digiring ke dalam neraka jahanam. Dan mereka semua itu menyesal karena dikerangkeng, tangannya dikerangkeng, kemudian kakinya dikerangkeng. Kemudian berapa mil jauhnya neraka jahanam itu, mereka berjalan dan satu sama lain itu mengeluh. Kenapa tidak beriman? Coba kita mengikuti Nabi, coba kita mengikuti ajaran para sahabat, coba kita mengikuti ajaran para ulama, para dai, kan selamat. Nah begini yo, itu menyesal Pak, sampai nangis. Tangisan tidak bisa menyelesaikan masalah. Tangisan tidak mementaskan mereka dari neraka jahanam. Terus berjalan ke neraka. Dan perjalanan berapa? Di sini diinjak sudah buka itu semuanya, pintu-pintu neraka. Hadirin para jamaah sekalian, wa bi'sal masir, inilah sabda firman Allah Subhanahu wa taala. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru. Dan Allah SWT berikan dua contoh untuk orang-orang yang kafir. Siapa di antara mereka yang kafir? Istrinya Nabi Nuh dengan anaknya. Istri Nabi Lut yang tidak mau taat kepada Nabi Lut. Ini luar biasa kecongkaan ini. Karena dan mereka berdua, dua istri, tahta abdaini min ibadina shalihin, dan di bawah naungan seorang hamba yang soleh. Nabi dan Rasul pasti kesolehannya Pak. Orang menjadi Nabi dan Rasul itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Fakhalatahuma, dan mereka berdua perempuan ini mengkhianati. Siapa yang dikhianati? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kalau istri-istri kita, atau kalau ada orang yang punya istri kaum muslimin yang tidak taat kepada suaminya, pasti dikhianati. Ada saja. Kadang-kadang orang yang mengkhianati masalah keuangan, bukan mengkhianati masalah uang belanja dan sebagainya, tapi yang dikhianati adalah masalah kehormatan. Kemudian dikhianati pula masalah keimanan. Diguyu-guyu ini suaminya, tidak dibantu, tidak disupport, tidak diberikan tahrid di dalam dakwahnya. Bahkan kalau bisa di stop oleh istrinya. Nah, inilah mereka istri-istri yang tidak salihah. Kemudian fakhanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a. Mereka Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak akan memberikan bantuan sedikit pun kepada istri-istri dan keluarganya dan orang-orang yang tidak mau beriman bersama Nabi Nuh dan Nabi Lut. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qila dukhulun nar ma'adkhili. Lek ngono wis omel buah bareng ambek wong kafir itu yang akan mau masuk neraka. Kene Pak. Bojone Nabi saja. Istrinya Nabi, kemudian suaminya seorang wanita yang salihah, Fir'aun dengan Asia, dan lain sebagainya. Banyak secara menjelaskan masalah itu, dan beberapa
beberapa tafsir. Ini contoh saja, contoh yang gamblang. Kalau kita jabarkan melihat keadaan umat sekarang ini luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kajian ini mungkin ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan. Silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.